berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah bersamamu, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku namanya. Ada pengharapan dalam kuasanya hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku
Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita ambil waktu teduh, waktu hening sejenak. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil waktu teduh sejenak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabdamu, berkati hambamu, berkati seluruh umatmu yang mendengar. Agar setiap kami dibangun kehidupannya melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita melanjutkan apa yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, Grow in Wisdom ya, bertumbuh dalam hikmat. Dan di minggu yang ketiga, bertumbuh di dalam hikmat ini, kita belajar tentang seni berbicara dengan bijak atau the art of wise words ya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada suatu cerita ya, di suatu desa hiduplah seorang gembala. Nah, seorang gembalanya ini masih bocah, anak-anak ya. Dan dia ini seorang gembala atau bocah anak-anak ini yang bandel, dan dia suka mengganggu penduduk setempat di desa di mana ia berada. Nah, jadi satu kali ya, ketika si gembala ini, si bocah ini sedang menggembalakan dombanya di pinggiran desa ya, dia berteriak. Dia berteriak begini, "Tolong, tolong, ada serigala," begitu. Dia berteriak dengan suara keras. Nah, ketika penduduk desa mendengar suara minta tolong, tentu saja penduduk desa segera berlari keluar dari desa menuju ke tempat si anak bocah tadi ini, karena takut siapa tahu memang ada serigala. Nah, ternyata ketika mereka tiba di situ, yang mereka lihat bukan serigala, tetapi si bocah tersebut yang sedang tertawa sampai terpingkal-pingkal. Ternyata si bocah ini mengelabui para penduduk desa. Nah, melihat itu tentu saja penduduk desa menjadi marah. Dan mereka memarahi si bocah tadi lalu bilang, kau ya bocah memang ya, jangan diulangi lagi perbuatanmu ya, awas kalau diulangi lagi. Nah, ternyata Bapak Ibu selang beberapa hari ya, kembali terjadi lagi. Si bocah ini membuat ulah lagi ya. Dia juga kembali berteriak lagi, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong," gitu. Nah, penduduk desa yang mendengar itu kembali lagi keluar dan datang ke tempat di mana si bocah tadi ini berada. Apa yang mereka lihat? Bukan serigala. Ternyata si bocah yang sedang tertawa-tertawa kembali. Karena apa? Si bocah menipu mereka, mengelabui mereka. Nah, hal ini terjadi berkali-kali. Meski sudah dimarahi, meski sudah diingatkan, si bocah ini masih saja tetap melakukannya. Hingga suatu kali seekor serigala benar-benar datang, hendak menerkam domba-domba yang sedang digembalakannya. Apa yang ia lakukan? Dia pun kembali berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala." Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak ada yang mau datang, saudara. Karena penduduk desanya merasa ini nanti pasti berbohong kembali, menipu kembali, sehingga tidak ada seorang pun penduduk desa yang datang. Sebagai akibat apa? Dombanya pun diterkam oleh serigala. Dan akhirnya si bocah pun menangislah ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa sih penduduknya nggak lagi ada yang mau datang, saudara? Ketika benar-benar serigalanya datang menerkam dombanya, kenapa penduduknya nggak ada yang mau datang lagi, saudara? Karena mereka sudah tidak percaya lagi perkataan si bocah tadi. Nah, Bapak Ibu, nah melalui kisah ini ya, ini ada cerita bukunya ini, saudara. Coba aja di Google ya, namanya The Boy Who Cried Wolf, bocah yang berteriak minta tolong ya, berbicara minta tolong karena ada serigala ini, saudara ya. Nah, di dalam cerita ini adalah suatu cerita yang dikisahkan oleh seorang yang bernama Aesop. Dia seorang pendongeng dari Yunani yang terkenal di abad ke-6. Yang dia maksudkan dengan cerita ini adalah
bahwa kita perlu hati-hati atau tentang pentingnya berhati-hati yang namanya dalam berbicara. Katakan sama saudara kanan kiri, hati-hati dalam berbicara. Ya, ini inti ceritanya saudara. Nah, orang yang berhikmat tidak akan berbicara secara serampangan. Kenapa? Karena ketika ia melakukan itu, ia bisa merugikan dirinya sendiri sama seperti bocah si gembala tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang menjadi cerita ini ya? Apa yang menjadi cerita daripada cerita ini ya? Sebenarnya ini nggak boleh diremehkan. Kenapa? Karena kehidupan kita hari demi hari kita terbiasa apa Bapak Ibu? Terbiasa apa Bapak Ibu? Berbicara. Siapa di sini nggak pernah berbicara? Coba angkat tangannya saudara. Saudara kok bingungnya? Saudara terbiasa tidak berbicara. Ada gini yang dalam satu hari benar-benar diam aja nggak ada berbicara, ada? Ada, saudara. Jadi karena kita sudah terbiasa berbicara, oleh karenanya penting sekali cerita ini supaya mengajarkan kita untuk hati-hati dalam berbicara atau berkata-kata. Nah, lebih jauh, mana yang lebih banyak berbicara dalam hidup ini ya? Perempuan atau laki-laki ya? Kalau menurut saudara lebih banyak mana yang bicara? Itu mitos saudara. Karena faktanya ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam banyaknya kata-kata yang diucapkan setiap hari. Itulah yang dikemukakan oleh James Pennebaker ya. Dia bilang rata-rata ini di Amerika ya, Amerika dan Meksiko surveinya, setiap hari seorang perempuan mengucapkan 16.215 kata, sedangkan laki-laki mengucapkan 15.669. Jadi nggak heran kalau banyak suami cerewet saudara. Iya kan saudara? Juga nggak heran kalau banyak istri-istri yang cerewet saudara. Ternyata sama kurang lebih saudara ya. Nah lalu Bapak Ibu saudara-saudari, di antara semua kata-kata yang diucapkan ini, baik itu perempuan laki-laki di setiap hari, nah yang menarik berapa banyak ya di dalam kata-kata yang diucapkannya ini, baik pria atau perempuan ini, di dalamnya terdapat ketidakbenaran. Artinya ngomongnya bohong. Berapa banyak? Nah, seorang psikolog ya, namanya Jerry Jellison, di dalam penelitian yang dia tulis di dalam laporan majalah Times, di dalam artikel yang berjudul How to Spot a Liar, didapati ini di survei di Amerika ya, bahwa rata-rata setiap hari orang di Amerika berbohong sebanyak 200 kali setiap dari kata-kata 16.215 saudara, bohongnya itu sebanyak 200 kali setiap harinya. Saudara merenung dulu. Dalam sepanjang hari saudara, berapa kali saudara mengucapkan kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak benar. Contohnya gini ya, ketika melihat orang, pakaianmu bagus sekali ya, cantik sekali dandananmu. Palan dalam hatinya, norak kali ini orang. Tapi yang diucapkan yang lain. Nah, itu contohnya. Halo, gimana saudara? Banyakan bohongnya atau banyak benernya? Cantik kali kok hari ini. Palan dalam hati, ya ampun jeleknya ini orang gitu. Nah di Amerika itu dari 16.000 tadi, ternyata 200 kali itu orang mengucapkan kebohongan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, terlepas nih ya, yang perkataan yang bersifat berbohong, remeh atau serius, kita sebagai orang yang berhikmat tentu kita tidak boleh berbicara secara serampangan.
Oleh karenanya di sepanjang bulan ini kita telah belajar bagaimana supaya kita hidup di dalam hikmat. Seperti yang sudah kita pelajari, hikmat itu adalah bagaimana memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Katakan kanan kiri saudara, hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah keputusan tentang kata-kata yang mau diucapkan atau kata-kata yang sepatutnya diutarakan. Nah, ini saudara ya. Oleh karenanya kita dapat melihat hikmat itu adalah ketika kita mampu mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang pantasnya diucapkan atau yang sepatutnya diutarakan. Nah, kaitan antara hikmat dengan kata-kata dicatat di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri ya. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Kita mau baca 1, 2, 3 ya. Lebih keras lagi, 1, 2, 3 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ini ayat yang terakhir tepat benar dengan apa yang menjadi tema ini. Kata-kata. Tentu kalau yang dimaksudkan dengan lidah itu berkaitan dengan perkataan. Hati-hati ya saudara. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh di dalam hikmat, tentu kita termasuk di dalam hal ini adalah berbicara dengan berhikmat. Nah, kalau tema kita di sepanjang bulan ini bertumbuh di dalam hikmat, itu artinya juga bagaimana kita belajar untuk berbicara secara berhikmat. Nah, dalam kaitannya antara hikmat dengan perkataan saudara, maka perkataan kita saudara yang pertama itu adalah bagaikan benih yang mengandung potensi. Nah, ini saudara, kaitan antara hikmat dengan perkataan, bahwa perkataan itu oleh karena kita disuruh hati-hati, karena perkataan itu bagaikan benih yang mengandung potensi. Nah, ini potensi baik yang baik maupun potensi untuk kehancuran saudara. Ya kan? Ini perkataan ini saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam benih itu terdapat potensi yang mengakibatkan benih itu dapat berubah menjadi sebuah tanaman. Bahkan pohon yang menghasilkan buah dari benih. Benih menjadi sebuah tanaman lalu akan menghasilkan buah. Secara kasat mata yang nampak terlihat memang benih seolah-olah tak berarti dan tak berdaya, ya kan? Kalau dari biji-bijian benihnya Allah segini saudara, kecil. Tapi jangan remehkan benih yang kecil itu. Kenapa? Karena di dalam benih yang kecil itu terdapat satu potensi yang luar biasa. Sebagai contoh, benih pohon beringin. Kalau saudara taruh di rumah saudara, saudara biarkan tumbuh, ya kalau masih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau dibiarkan sampai 20 tahun, apa yang terjadi dengan rumah Anda? Maka pohon beringin itu makin lama makin akan mendesak, sehingga mungkin bisa jadi rumah saudara akan dari apa dulu sebenarnya saudara? Benih. Tetapi di dalam benih itu ada namanya potensi. Potensi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu sebabnya
Hal yang sama dengan kata-kata yang kita ucapkan. Di dalam kata-kata terdapat potensi yang dapat berubah menjadi pengaruh yang sangat besar di dalam diri orang yang mendengarnya maupun yang mengucapkannya. Itu hati-hati saudara. Hati-hati. Karena di dalamnya terdapat potensi saudara. Itu sebabnya di dalam Amsal 18 ayat 20 dikatakan begini. Dari hasil mulutnya perut seorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Nah, coba saudara renungkan kata-kata saudara selama ini apa terhadap anak saudara. Kata-kata yang Anda keluarkan apa selama ini kepada pasangan saudara, kepada orang tua saudara. Hati-hati, itu benih yang memiliki potensi. Tergantung saudara, benihnya apa yang ditabur, sehingga keluarnya jadi apa. Kalau saudara bilang sehari-hari dengan anak-anak, Anda anak bandel, anak kurang ajar, jadi anak bandel, jadi anak kurang ajar. Pasti, karena saudara sedang menanamkan benih. Dan itu akan menjadi potensinya dari benih tersebut. Jadi hati-hati dengan anak-anak dengan berkata, dasar anak bandal, anak kurang ajar, anak setan, anak tahu diri. Itu benih yang saudara tabur. Jadi jangan harapkan kemudian kelak bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. Enggak lah. Jadi hati-hati. Amin. Sebagaimana dengan benih, kalau sudah bertumbuh menjadi pohon kemudian menghasilkan buah dan akan mengenyangkan orang yang memakannya, demikianlah bila kata-kata ditaburkan. Hati-hati saudara. Ya. Kan kadang-kadang kita mikir ya, kok bisa gitu? Anaknya jadi begini ya, harusnya dikoreksi itu bukan anaknya saudara, tapi orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu tidak akan dapat bertumbuh demikian kalau dengan didikan yang bagus dari orang tuanya. Kata-katanya seperti apa orang tua tersebut kepada anak, itu sangat mempengaruhi. Karena anak-anak itu sebagaimana seorang psikolog bilang, itu kan seperti kertas putih yang kosong. Tinggal bagaimana orang tua menuliskan kata-kata yang benar, yang tepat di atas kertas yang kosong tersebut. Jadi orang tua tugasnya ini hati-hati nih. Anda sedang perlu menanamkan benih yang baik kepada anak-anak Anda. Amin. Supaya muncul menjadi potensi-potensi yang baik. Ya kan? Amin. Bila kata-kata ditaburkan, ia akan bertumbuh dan juga akan membawa pengaruh di dalam hal ini, yaitu pengaruh terhadap orang yang mendengarnya maupun orang yang mengucapkannya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari ya, ingat perkataan itu punya potensi. Ya, sekali lagi perkataan itu bagaikan benih yang mengandung potensi. Memang kecil, diucapkannya pun sementara, seketika, tetapi itu punya potensi. Nah yang kedua, saudara, juga perkataan itu kaitannya dengan hikmat. Perkataan itu berdampak terhadap masa depan. Ya, itulah yang dikatakan tadi di dalam Amsal pasal yang ke-20, Amsal tadi yang ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai apa Bapak Ibu? Ingatkan kanan kiri saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah bos. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ini firman Tuhan yang ngomong. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati. Ini enggak main-main ini ayatnya ini saudara. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya mungkin ini erat kaitannya dengan filsafah atau perkataan orang berhikmat, diam adalah emas. Ya kan?
Karena hati-hati kalau salah berbicara, kena dampaknya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana keadaan seseorang di masa depan? Apakah masa depan itu akan menjadi indah atau kelam? Sangat ditentukan oleh kata-kata. Baik kata-kata yang ia ucapkan maupun yang ia dengar. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mark Batterson ya, tentang pentingnya kata-kata ini ya, di dalam bukunya Please, Sorry, and Thanks, the three words that change everything, dia berkata begini saudara. Scientific studies have found that negative words spoken to plants cause them to languish while positive words help them flourish. It is as true of people as it is of plants. Yang artinya penelitian ilmiah telah menemukan bahwa kata-kata negatif yang diucapkan kepada tanaman akan menyebabkan tanaman tersebut menjadi merana. Sedangkan kata-kata positif akan membantu tanaman bertambah subur. Dan hal ini berlaku bagi manusia dan juga bagi tumbuhan. Wow, ini dahsyat sekali nih saudara. Terlepas saudara mau percaya enggak bilang tumbuh-tumbuhan, bertumbuh enggak, pengaruh enggak terhadap kata-kata. Yang pasti kalau manusia sangat berpengaruh dengan kata-kata. Jadi hati-hati engkau mengatakan kepada istrimu apa, kepada suamimu apa, kepada anak-anakmu apa. Hati-hati. Tanaman bisa menjadi subur. Manusia pun demikian. Ada amin. Kalau dibilang setiap hari sama istrinya, dasar kok istri yang tak berguna, istri yang malas, istri yang tidak bijak, istri yang tidak pintar. Setiap hari kata-katanya yang seperti itu. Kira-kira yang jadi seperti apa saudara? Ya. Kalaulah setiap hari diucapkan, engkau istriku yang baik, engkau istriku yang bijak, engkau istriku yang bijaksana, engkau istriku yang rajin, engkau istriku yang suka senyum. Wow. Kalau bunga itu jadi kalau tanaman itu ketika ditaruh terus pupuk yang positif ya kan berbunga dia saudara. Nah, perempuan itu juga kalau dipupuk yang positif terus berbunga dia saudara ya. Wih sidap senyum-senyum aja dia. Ya Bu, amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini penting sekali tentang kata-kata. Berlaku juga bagi manusia. Nah tentang kata-kata ini saya mohon dulu saudara untuk bangkit berdiri saudara. Ya. Saya mohon saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Belum berdiri Pak Philip, belum berdiri Pak. Tolong Pak berdiri. Ya, terima kasih Pak. Ya. Semua sudah berdiri? Ya. Saudara, berapa berat badan saudara? Ya enggak apa-apa. Yang ringan di sini aja lah, jangan yang berat ya Bu. Yang ringan berapa di sini saudara? Hah? Anggi 47 kilo. Saya itu kalau mengangkat 47 kilo aja udah berat. Hari ini saya bisa mengangkat ratusan kilo ini saudara. Dengan perkataan saya bilang saudara bangkit berdiri, saudara berdiri kan? Terangkat berapa kilo nih saudara? Ya silakan duduk saudara ya. Ya saya sedang mengangkat ratusan kilo ini. Yang kalau dengan usaha saya nggak mampu. Tetapi ketika kata-kata saya ditangkap, ditabur dan saudara menerimanya, berapa yang terangkat ini? Ratusan kilo saudara. Itulah kata-kata saudara. Ada amin. Nah ternyata kata itu bisa memberikan pengaruh yang positif saudara. Ya terima kasih ya saudara. Haleluya. Nah yang ketiga ya, perkataan itu berdampak terhadap juga yang mengucapkannya.
Selain berdampak terhadap yang mendengarnya, tetapi juga berdampak terhadap orang yang mengucapkannya. Nah, besarnya dampak dari kata-kata tadi diutarakan kembali ya di ayat Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggunakannya akan memakan buahnya. Perkataan bukan hanya berdampak terhadap orang lain yang mendengarnya, namun juga akan berpengaruh terhadap diri kita. Selain orang berbicara kepada orang lain, sebenarnya ia juga berbicara kepada dirinya sendiri. Inilah yang lazim diistilahkan sebagai self-talk atau berbicara pada, siapa di sini yang suka berbicara pada dirinya sendiri? Yang nggak ngaku banyak ya. Pastilah kalau kita manusia pasti suka berbicara sama diri kita sendiri. Pasti kita entah mengatakan apapun itu, entah yang positif, entah yang negatif, pasti kita sering berbicara kepada. Tentu kalau kita berbicara kepada diri sendiri gini, jangan kayak orang gila dong. Oh diriku, nanti dikira oh, orang gila dari mana nih? Bukan. Pasti saudara ketika saudara berbicara kepada diri saudara sendiri, saudara berbicara dalam hati. Nah ini hati-hati saudara, karena berpengaruh juga ya perkataan ini. Nah mengapa ya? Pengaruh self-talk jauh lebih besar dari kata-kata yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Nah ternyata berbicara kepada diri sendiri itu lebih besar pengaruhnya daripada perkataan orang lain. Nah mengapa? Karena perkataan orang lain belum tentu kita percayai. Sedangkan kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri tentu sangat kan gitu kan. Kalau ada masalah, nasihat orang bla 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 bla. Saudara dengar. Tetapi mana yang lebih saudara percayai? Perkataan terhadap diri Anda sendiri. Siapa yang sering kayak gitu? Ya kan? Enggak lah, enggak betul yang dikatakan ini. Udahlah, lebih percaya ini. Hatiku berkata bla 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 bla. Kan sering kan begitu kan? Sering atau enggak saudara? Kenapa? Karena perkataan orang lain belum tentu saudara percayai. Tapi perkataan diri Anda sendiri saudara lebih percaya. Udahlah, nggak usah bohong-bohong lah sama saya. Tahunya saya, pasti Anda lebih percaya pada perkataan diri Anda sendiri. Udahlah, pasti itu saudara. Nggak usah bohong-bohong sama saya. Enggak Pak, saya dengar perkataan. Enggak, realitanya pasti Anda lebih mendengar perkataan diri Anda sendiri. Karena Anda lebih percaya kepada diri Anda sendiri. Makanya begitu ada solusi orang lain tawarkan, enggak, yang ini yang terbaik. Karena saudara berkata kepada diri saudara sendiri. Nah, ternyata berkata-kata kepada diri sendiri ini luar biasa besar dampaknya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, sampai-sampai ya mengenai hal ini seorang profesor pada Washington University ya bernama John M. Jennings, dia berkata di dalam bukunya The Uncertainty Solution. Dia berkata begini, rata-rata setiap orang itu berpikir 6.000 kali per hari. Artinya setiap menit orang berpikir 6,5 kali. Jadi Pak Marbun hari ini sedang mendengar khotbah, sedang berpikir pulang dari gereja mau makan apa. Mungkin ya saudara ya. Atau nanti sedang berpikir nanti jemuran udah kering belum ya. Sedang mungkin ya. Jadi ketika setiap menit berarti 1 menit orang sudah berpikir 6 kali. Mau kemana, keluar kemana, pergi kemana atau berbelanja apa, itu orang sudah dalam 1 menit. Nah coba saudara bayangkan saudara, kalau setiap hari orang berpikir itu 6.000 kali, betapa besar dampak dari pikiran atau self-talk tersebut terhadap diri kita. Kalau 6.000 kali yang saudara pikirkan diri saudara adalah orang bodoh. Iya memang saya bodoh ya, memang nasib saya sial ya.
Kalau 6.000 kali itu terus yang saudara pikirkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan saudara? Kalau Anda bilang saya orang yang paling tidak beruntung. Saudara mikirkan itu, saya adalah orang yang paling sial. Saya adalah orang yang paling tidak berguna. Saya adalah orang yang tidak dikasihi. Saya adalah orang yang tidak diterima. Bayangkan kalau itu 6.000 kali dalam satu hari. 6.000 kali kan? Saudara pikirkan. Dampaknya itu seperti apa terhadap diri saudara? Wah, sangat besar sekali saudara. Itu sebabnya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggunakannya akan, artinya lidah ini berbicara. Berbicara itu baik kepada orang lain maupun berbicara kepada diri kita sendiri. Bayangkan 6.000 kali dalam satu hari tersebut. Saudara berbicara tentang yang tidak baik kepada diri Anda. Apa yang terjadi dengan hidup Anda? Dahsyat kali ya. Makanya jadi saya ketika merenungkan ini, oh iya ya, pantas orang kalau kena udah masalah, stres 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Karena apa? Dilipat-lipatkan pemikirannya kan gitu. Ya kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Berulang-ulang terus, dilipat terus, ya pantas hidupnya lama-lama akhirnya menjadi lemah. Ya bayangkan orang berpikir 6.000 kali dalam satu hari. Di dalam 6.000 kali itu yang dipikirkan tentang dirinya, perkataan dirinya yang gak baik, nasib sial, nasib buruk, nasib apes, terus. Kira-kira bagaimana? Kan saudara bisa kebayang. Orang yang suka menggunakan lidahnya, yaitu dengan banyak berbicara, termasuk berbicara kepada dirinya sendiri, itu akan memakan buah dari kata-kata yang ia ucapkan. Artinya orang tersebut akan terkena dampak dari kata-kata yang ia utarakan. Jika apa yang ia katakan terhadap dirinya sendiri melalui self talk tadi berisi pikiran-pikiran yang negatif, itulah yang akan mengakibatkan keruntuhan di dalam dirinya. Sebaliknya apabila yang ia katakan adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kebenaran yang selaras dengan firman Tuhan, maka kehidupannya pun akan menjadi bugar. Nah, ini sangat penting ini saudara, sangat penting. Sangat penting saudara. Oleh karenanya, supaya pikiran saudara yang 6.000 kali itu berpikir dalam satu hari, ya, memikirkan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, disinilah kita pentingnya untuk membaca, merenungkan dan mengucapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya seringkali menemui orang ketika berusaha atau usahanya gagal, selalu berkata, kenapa ya kok gagal usaha saya? Memang nasib saya selalu sial. Seringkali saya mendengar kayak gitu. Anda bayangkan, dirinya sendiri mengatakan dirinya sial. Kebayang nggak hidupnya yang mau dijalani seperti apa? Halo saudara, di sini saudara perlu untuk membaca, merenungkan dan mengucapkan firman Tuhan dalam, sehingga contoh, kalaupun tadi usahanya gagal, usahanya tidak berhasil, kalau saudara orang yang suka mengatakan atau membaca firman Tuhan bilang apa? Oh memang pelangi itu langit itu tidak selalu cerah, ya kan? Ada saatnya mendung. Dan Tuhan bilang bahwa Tuhan nggak berjanji bahwa jalanmu itu akan lurus mulus, tidak ada hambatan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa di setiap perkara Tuhan menyertai. Ya saudara dapat kekuatan kan dengan perkataan seperti itu kan? Kalau saudara merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tapi kalau tidak, nah ini yang berbicara ke dalam hatimu. Udahlah, gak ada gunanya engkau hidup ini lagi. Bunuh diri saja. Ya kan? Padahal kalau dia mengenal atau membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, gak seperti itu perkataan yang ada dalam diri. Ketika keadaan kehidupan tidak seperti yang ia rencanakan, rupanya gagal satu. Kalau orang yang tidak suka membaca, merenungkan dan mengucapkan firman Tuhan, pasti perkataannya yang negatif. Udahlah, si A itu memang kayak gini. Udahlah, si B itu kayak gini. Udahlah, si C itu begini. Udahlah, segala macam yang lain segalanya disalahkan.
Tapi kalau kita sering membaca merenungkan firman Tuhan, kita berkata apa? Memang manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Memang faktanya manusia selalu mengecewakan. Oh ya sudahlah, saya bisa menerima itu. Ya kan saudara? Saudara mulai hal-hal yang positif. Itu sebabnya orang Israel itu diingatkan sama Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa dikatakan di situ? Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali saudara? Berulang-ulang. Artinya terus memperkatakan firman itu berulang-ulang. Anda bayangkan 6.000 kali sehari. Kalau Anda isi pikiran saudara berulang-ulang dengan hal yang tidak baik, mau jadi apa hidup saudara? Tapi bayangkan kalau 6.000 kali yang satu hari itu berulang-ulang saudara isi dengan firman Tuhan, hidup saudara positif bos. Ya kan? Melihat hal ini positif, melihat kejadian ini positif, ketika terjadi ini positif. Karena apa? Firman Tuhan yang saudara perkatakan kepada diri saudara. Kalau dunia ini kan bilang apa? Engkau gagal, engkau tidak layak, engkau orang yang sial, bla bla. Tapi kalau firman Tuhan enggak pernah firman Tuhan bilang engkau orang yang sial. Enggak, firman Tuhan selalu berkata engkau orang yang berharga. Amin. Kalau dunia ini tidak mengasihi, Tuhan mengasihi kita. Kalau dunia ini bilang kita ini pecundang, Tuhan bilang kita pemenang. Kalau dunia ini bilang kita tidak ada baiknya, maksudnya kita ini adalah orang-orang yang hina, kita adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Kristus Yesus mati bagi kita. Coba Anda bandingkan ini kontrasnya ini saudara. Kalau kata-kata yang di dunia ininya yang saudara dengar terus menerus, yang 6.000 kali saudara pikirkan itu, makanya hidup kita menjadi lemah. Makanya tadi ada 3 hal tadi, ya, berdampak terhadap masa depan, ya kan? Kalau dalam diri saudara bilang, nasib saya sial, orang yang tidak beruntung, orang yang tidak berharga, orang yang gagal, orang yang bla bla segala macam, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang saudara terus renungkan berkali-kali dalam kehidupan saudara. Makanya sikit-sikit ada masalah merajuk, sikit-sikit ada masalah ngambek, sikit-sikit ada masalah pundung. Kenapa? Karena pikiran kita itu menentukan apa yang kita katakan kepada pikiran, yang kita bicarakan kepada diri kita sendiri tadi. Amin. Ada amin saudara. Mulai dari sekarang perkataan yang positif. Amin. Baik kepada orang-orang di sekitar kita maupun kepada diri kita sendiri. Amin. Tentu yang paling bagus apa? Firman Tuhan. Haruslah juga engkau mengingatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini Tuhan mengingatkan benar tentang pentingnya firman perintah kepada orang Israel. Sampai segininya saudara, sampai disuruh berulang-ulang diajarkan. Pertanyaan saya, firman Tuhan anak kita berapa kali diajarkan ya bos? Apakah cuma hari Minggu aja datang sekolah Minggu? Atau di rumah kita ajarkan juga? Ini jelas perintahnya apa? Dibilang haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haleluya. Ayo yang punya anak-anak ya. Amin. Perkatakan firman, ajarin dia. Amin. Ya, supaya apa? Supaya hidupnya itu seperti benih tadi. Benih memang kecil saat ini kan, tapi dia punya potensi yang baik untuk besar masa depan. Amin. Sama seperti benih beringin tadi, kecil tapi punya potensi menjadi sesuatu yang sangat. Anak kita juga demikian. Amin. Diri kita juga termasuk. Amin Bapak Ibu. Ya, ingat 3 hal ini. Ya,
perkataan yang kita ucapkan bagai benih yang mengandung potensi. Yang kedua, berdampak terhadap hati-hati yang tukang gosip. Itu sangat berdampak. Orang langsung tahu, oh ini tukang suka gosip ini, udahlah nggak usah dikawani lagi. Hati-hati. Amin saudara. Kalau yang sudah mau gosip-gosip udahlah tinggalkan aja lah. Amin. Gak usah saudara ikut-ikutin lagi di situ. Udahlah setengah jam aja duduk saudara di situ, udahlah tinggalkan aja ini. Kenapa? Itu sangat berdampak. Ya, berdampak terhadap masa depan. Kalau orangnya suka menggosip terus atau suka mencerita-ceritakan orang lain, kalau diceritakan di depan nggak apa-apa ya saudara. Kalau diceritain di belakang ini nanti yang bahaya. Amin saudara. Ya kan, kalau diceritakan di depan itu namanya berterus terang. Bagus itu saudara. Tapi kalau menceritakan di belakang, itu tipe pengecut. Nah, itu yang justru nanti tahunya belakangan. Oh ya, kemarin si Awu udahlah gak mau lagi aku berkawan. Nah, itu saudara. Ya. Jadi kita mari ya, kita di dalam bertumbuh dalam hikmat ya. Kita belajar bahwa perkataan itu bagaikan benih yang mengandung potensi. Ya, amin. Potensi. Yang kedua, sangat berdampak terhadap masa depan. Yang ketiga, berdampak terhadap kita yang juga mengucapkannya. Apa sih perkataan yang paling terbaik? Ya tentu firman Tuhan. Itulah perkataan yang paling baik. Dan itulah yang saudara harus sering perkatakan. Baik kepada diri saudara, baik kepada anak-anak saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhikmat. Demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di siang hari ini ya Tuhan. Kami belajar dampak dari perkataan, bahwa kami adalah orang yang berhikmat, maka perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang baik dan benar ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak memperkatakan hal-hal yang baik kepada pasangan, istri, suami kami, pada anak-anak kami, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami mengingat bahwa perkataan kami kepada pasangan kami, kepada suami, istri, anak-anak kami, itu punya potensi yang besar. Kami ingin Tuhan, benih yang kami tabur merupakan benih yang baik ya Tuhan. Perkataan yang baik Tuhan, sehingga memunculkan potensi yang baik dalam diri seseorang. Ampuni kami kalau selama ini perkataan kami bagaikan satu benih yang buruk ya Tuhan, sehingga memunculkan banyak potensi-potensi yang buruk dalam kehidupan seseorang. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni juga Tuhan kalau selama ini seringkali kami berbicara hal yang negatif bahkan terhadap diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Karena firman-Mu tidak pernah berkata hal yang buruk tentang kami. Tetapi firman-Mu itu berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang luar biasa tentang diri kami ya Tuhan. Dan biarlah perkataan Tuhan saja yang kami dengar. Kami tidak mendengar apa kata dunia ini yang seringkali merendahkan kami, yang seringkali mengecewakan kami, yang seringkali meremehkan kami. Tapi kami mau dengar kata firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah ahli waris dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami adalah garam dan terang dunia yang memberikan pengaruh yang baik. Itulah diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah citra diri ini, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh ada dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna ya Tuhan. Menjadi kehidupan yang bermanfaat, menjadi kehidupan yang berbahagia ya Tuhan. Bahwa diri kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahwa diri kami adalah duta-duta kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan adalah ahli waris-Mu ya Tuhan. Dan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi. Karena kami dikasihi, kami ditebus dengan darah yang mahal. Itulah citra diri kami ya Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan yang senantiasa harus kami pikirkan dalam kehidupan kami. Bukan perkataan-perkataan orang lain, bukan perkataan-perkataan dari dunia ini yang sering kali meremehkan, merendahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini belajar tentang pentingnya kata-kata, tentang pentingnya perkataan
biarlah kami menjadi berhikmat ya Tuhan. Berhikmat dimulai dari keluarga kami. Berhikmat dimulai dari diri kami sendiri. Sehingga itu juga akan berpengaruh kepada orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.